Baik jamaah sekalian, segala puji bagi Allah, salawat berkaitan salam semoga senantiasa tercurahkan kepada Nabi kita yang mulia Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kita akan melanjutkan kajian kita di beberapa pekan yang lalu terkait tentang hadis masalah niat. Hadis yang diriwayatkan dari Abu Abdurrahman Abdullah bin Umar bin Khattab radhiyallahu anhu, yang beliau mendengar langsung dari Rasulullah SAW tentang 3 orang yang melakukan perjalanan, kemudian mereka masuk ke dalam gua, kemudian pintu gua tertutup. Satu di antara mereka adalah orang yang berbakti kepada kedua orang tuanya. Yang ini sudah kita jelaskan. Kemudian satu di antaranya adalah, yang kedua adalah orang yang dahulunya dia mencintai seorang wanita, betul-betul mencintai seorang wanita, dan wanita itu adalah anak pamannya sendiri. Kemudian dia ingin bergaul atau menggauli wanita tersebut, ingin merasakan nikmatnya tubuh wanita tersebut. Suatu saat, pada saat dia memiliki kesempatan, karena musim paceklik yang panjang, kemudian wanita itu membutuhkan sesuatu kepadanya, lantas dia pun memberikan 120 dinar. 120 dinar. Kemudian dengan syarat wanita itu mau tidur bersamanya. Tatkala wanita itu sudah menyerahkan dirinya dan menerima uang itu, ternyata wanita itu mengingatkan untuk bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Janganlah kamu merobek cincin kecuali dengan haknya. Maksudnya tidak boleh membuka selaput wanita kecuali dengan pernikahan resmi. Memang di atas akad nikah, bukan berzina. Maka dengan kalimat ittaqillah, bertakwalah kepada Allah, dia langsung teringat takut kepada Allah Jalla wa'ala. Akhirnya dia meninggalkan perbuatan tersebut. Kemudian dia berkata, ya Allah, jika perbuatan itu aku lakukan karena ikhlas kepadamu, maka bukakanlah pintu gua ini. Di situ Allah Subhanahu wa taala membuka pintu gua tersebut. Namun sayangnya pintu gua itu belum membuat mereka bisa keluar dari gua tersebut. Kondisi orang ini, orang yang takut kepada Allah Subhanahu wa taala, menjaga kehormatannya dan kemuliaannya. Maka disebutkan bahwasanya 120 dinar yang diberikan olehnya kepada wanita tersebut tidak diambil lagi. Kalau sekiranya 120 dinar itu 1 dinar 4,2 setengah 4 gram emas, kira-kira berapa kilo emas? Berapa kilo dia? Hampir 5 kilogram emas. Dikasih cuma-cuma 5 kilogram emas. Bayangkan tuh, berat kan gitu ya. Tapi kalau itu karenamu ya Allah, aku ikhlas karenamu ya Allah, maka bukakan pintu gua. Maka terbuka pintu gua, sayangnya mereka belum bisa keluar. Ada satu lagi yang ketiga adalah seorang yang mempekerjakan orang lain. Semua yang bekerja padanya itu semua dapat hasilnya. Tinggal satu orang, dia tak mengambil hasil yang dia bekerja dengannya. Kemudian bosnya tadi mempergunakan apa yang dia miliki tadi, kemudian memperkembangbiakan sampai akhirnya jadilah unta, hewan-hewan dan seterusnya, sampai harta yang banyak. Tiba-tiba orang itu setelah beberapa saat datang meminta kepada bosnya tersebut untuk diberikan haknya dahulu. Kemudian dia katakan, ini semua yang kamu lihat dari hewan-hewan, dari hewan tunggangan dan lain sebagainya, sapi, kambing dan budak sampai saya, itu semua milikku. Akhirnya dia marah, dia katakan, wahai hamba Allah, jangan kamu mengejekku. Kemudian dia berkata, aku tidak mengejekmu. Kalau kamu mau ambil semua, itu hakmu. Maka dia ambil semuanya. Subhanallah. Coba bayangkan kalau kita seorang bos, kemudian ada satu pekerja yang dia tidak mengambil haknya, ternyata kita gunakan modal dari uang hasil dia bekerja, ternyata menjadi miliaran, menjadi usaha yang besar. Ada showroomnya, kan gitu ya, ada rumah kontrakannya, ada bangunannya, ada ini. Tiba-tiba dia minta haknya, kemudian kita katakan itu ambil punyamu semua. Yang hebatnya ini orang tidak menyisakan satu pun, semua dibawa, Dan pemilik harta tadi, maksudnya yang mengembangkan itu,
dia tidak bicara apa-apa dan dia diam ketika dia ambil. Semua bagaimana amanah orang tersebut ketika menjalankan amanahnya. Kalau saja dia katakan, berapa gajimu? 1 bulan 2 juta, dikasih 2 juta, kira-kira orang itu diam nggak? Diam kan? Tapi dia mengatakan tidak. Itu semua yang kamu lihat ini semua milikmu. Ini hasil daripada yang kamu kerja dahulu. Makanya dia merasa diejek. Wahai Allah, jangan kamu mengejekku. Maka dia mengingatkan, aku tidak mengejekmu. Tapi ini semua pun milikmu. Maka dia ambil, digiring semua hewan-hewan ternak dan budak-budak dan lain sebagainya dibawa sama pekerja tersebut. Kemudian laki-laki itu berkata, ya Allah, kalau aku melakukan yang demikian karenamu, karena wajahmu ya Allah, maka bukakanlah pintu gua ini. Dengannya Allah Subhanahu wa taala membuka pintu gua sampai akhirnya mereka bisa keluar dari jebak atau dari apa yang terjebak dengannya mereka di dalam gua tersebut. Tertutup batu yang besar dalam pintu gua tersebut. Di sini jemaah, para ulama mengatakan faedah dari hadis ini sebetulnya banyak kali. Banyak sekali di antaranya adalah istihbab, disunahkan, ya, ad-du'a indal karb, berdoa dalam kondisi genting. Dan hebatnya ketika seorang berdoa dalam kondisi genting, Allah Jalla wa'ala mengabulkan. Setiap orang dalam kondisi genting berdoa, Allah kabulkan doanya. Subhanallah. Lihat bagaimana Nabi Nuh dalam kondisi genting hampir dikalahkan oleh para pasukan musuh dari kalangan orang-orang yang mengkhianati Nabi Nuh alaihissalam. Apa kata Nabi Nuh? Qala rabbi inni maghlubun fantasir. Ya Allah, aku kalah. Aku ini kalah ya Allah. Maka selamatkan aku ya. Kasih kemenangan. Kata Allah, fafatahna alaihim minas sama bima'in munhamir. Kami buka dari langit untuk mereka, ya, air-air yang begitu deras. Dari bumi keluar air, dari langit keluar air. Di situ Allah berikan pertolongan kepada Nabi Nuh saat genting. Ingat ketika Nabi kita yang mulia SAW perang Badar, kondisi genting. Nabi berdoa kepada Allah. Pada saat mereka semua para sahabat sedang tertidur, Nabi SAW berdoa sampai mengangkat tangannya sampai jatuh selendangnya. Sama Abu Bakar dinaikkan lagi, terus jatuh, dia berdoa lagi. Dalam kondisi genting, Allah berikan pertolongan kepada Nabi kita yang mulia SAW. Nabi Yunus ketika dalam kondisi genting di dalam perut ikan, Allah kasih keselamatan kepada Nabi Yunus. Qala subhanaka inni qala la ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minadh dhalimin. Kemudian Allah Subhanahu wa taala selamatkan Nabi Yunus alaihissalam dari perut ikan tersebut. Makanya Allah sebutkan dalam surat An-Naml, surat ayat 62, Allah katakan amma yujibul mutarra idza da'a wa yakshifa as-su'. Siapa lagi manusia, siapa lagi zat yang bisa mengabulkan doa orang yang lagi kesulitan, kesulitan, ya, selain daripada Allah. Allah yang menyingkap kesusahan itu. Jadi seorang semakin genting dia, semakin sulit dia, subhanallah, Allah berikan pertolongan kepadanya. Ya, ada sebuah kisah. Sebenarnya ini kisah terkait dengan saya. Walau zaki Allah ya. Dahulu saya memiliki sebuah permasalahan. Ketika itu saya pergi berdua orang dengan dua teman saya itu. Saya naik ke daerah pergunungan, jalan kaki. Sana nggak ada sama sekali kendaraan ketika itu. Dan di sana dalam kondisi genting itu dari pagi saya berjalan dari pagi sampai sore. Saya nggak temukan masjid. Sampai suatu saat saya temukan satu tempat musola kecil, tapi nggak ada orang yang sholat di sana. Saya merasa ini sayang nih tempat ini. Dan itu awal-awal saya dapat hidayah. Awal-awal saya dapat hidayah. Ketika saya di situ, ketika saya berjalan, saya masuk ke situ karena saking letih dan hausnya, saya minum air mentah di situ. Air mentah, air tempat wudhu itu saya minum. Setelah itu saya berdoa kepada Allah, ya Allah, mudahkanlah perjalananku untuk sampai ke tempat tujuanku. Nah, ketika saya habis sholat, kemudian saya berdoa kepada Allah dan saya berjanji, ya Allah, sejak hari ini saya tidak akan pernah tinggalkan sholat sampai mati. Itu diantara doa yang saya doa pada saat kondisi genting ketika itu. Mungkin sudah hampir 25 tahun lebih berlalu. Subhanallah.
Dan saya merasakan setelah saya keluar dari masjid itu, jarak 10 meter, ada mobil yang tidak kami stop. Dia berhenti. Mobilnya mobil truk. Dia berhenti. Karena orang kalau di stop tuh ketakutan lewat di situ karena sepi tempatnya. Subhanallah. Ternyata di situ tempat terkenal dengan toko begal setelah kami berlalu. Subhanallah. Sampai kami diturunkan di tengah kota. Mobil itu mobil angkat kelapa, mobil truk tapi di dalamnya banyak kelapa-kelapa. Kami naik di situ. Dan itu pengalaman pribadi, memang demikian. Dan banyak sekali kalau kita lihat kondisi-kondisi genting, di situ akan adalah pertolongan Allah Subhanahu wa taala. Ya, coba kita lihat dalam Al-Qur'an dalam surat An-Naml ayat 62, "Amma yujibul mutarra idza da'a wa yakshifus su'a." Siapa yang bisa menyingkap atau mengabulkan doa bagi orang yang susah, yang sulit, yang genting kalau dia berdoa kepada Allah dan yang mampu menyingkap kesusahan mereka. Ini diantara faedah daripada hadis ini. Seseorang itu dalam kondisi genting hendaknya dia banyak berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Seperti dalam ayat lain Allah Subhanahu wa taala mengisahkan orang-orang kafir Quraisy, orang-orang kafir. Kalau dia berada di tengah lautan, terombang-ambing dengan ombak, siapa yang dipanggil? Allah. Allah kabulkan enggak? Kafir sekalipun dikabulkan jemaah. Kafir sekalipun doanya itu dikabulkan sama Allah Subhanahu wa taala. Subhanallah. Kan gitu ya. Dalam kondisi genting Allah kabulkan dia. Begitu Allah selamatkan dia ke daratan, lupa dengan Allah. Lupa dengan Tuhannya. Ya, subhanallah. Ini menunjukkan bahwasanya doa dalam kondisi genting akan Allah Subhanahu wa taala istijabah. Makanya di antara asbab istijabah di doa, sebab dikabulkan doa adalah da'wat fil mutar. Doa orang-orang yang dalam keadaan genting. Ya, ada sebuah kitab berjudul An-Nabdul Mustatabah fi Da'awatil Mustajabah. Ya, doa-doa yang dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Di antara doa manusia dalam kondisi sulit dan susah, genting akan Allah kasih pertolongan. Kalau sudah tidak ada lagi jalan keluar, ketika dia ingat dengan Allah, dia minta akan Allah kabulkan. Nah, kemudian di antara faedah selanjutnya dari hadis ini adalah disyariatkannya bertawassul. Disyariatkannya bertawassul. Coba Bapak sekalian baca itu di bawah. Di bawahnya. Catatan kaki. Ada nggak di situ catatan kaki? Ya, baik. Catatan kaki halaman 47. Catatan kaki 39. Apa kata beliau? Dalam hadis ini terdapat doa di saat genting dan tawassul seorang hamba berdoa dengan amal yang soleh. Ingat jemaah, kita ya diperintahkan bertawassul kepada Allah Subhanahu wa taala. Tawassul itu ada dua. Ada tawassul yang masyru'ah, ada tawassul yang muharramah. Yang masyru'ah yang disyariatkan adalah tawassul dengan nama-nama Allah. Ya, dengan ayat-ayat Allah, dengan tuntunan sunnah Rasulullah. Ya, tawassul dengan amal soleh milik sendiri, bukan milik orang lain. Itu yang dibolehkan. Dalam hal ini Imam As-Sun'ani memiliki beberapa hal, ya, kekeliruan. Beliau membolehkan tawassul kepada mayit. Ya, kepada zat mayit tidak boleh kita bertawassul. Ya, tetapi bertawassul kepada Allah Subhanahu wa taala dengan nama-namanya. Ya Rahman, Ya Rahim, Ya Karim, Ya Jawad, sebut namanya. Bertawassul kita langsung kepada Allah. Ya, tidak boleh juga bertawassul dengan kedudukan Nabi SAW, dengan kedudukan Nabi ya Allah. Itu tidak dibolehkan. Ini tawassul mubtadi'ah, bid'ah yang baru, yang tidak diajarkan Nabi SAW. Tapi tawassul yang dibolehkan adalah tawassul dengan amal soleh, dengan asma'illahil husna, ya, dengan ayat-ayat Quran, dengan sunnah-sunnah Rasulullah SAW. Itu tawassul yang dibolehkan. Termasuk tawassul yang dibolehkan adalah tawassul dengan manusia yang hidup dia hadir. Tawassul dengan manusia yang hidup dan dia hadir. Dahulu sahabat Rasulullah SAW, Umar ibn Khattab radhiyallahu anhu pernah bertawassul dengan siapa? Dengan siapa? Abbas, pamannya Nabi SAW. Bertawassul dengan Abbas. Beliau katakan, ya Allah, dahulu kami meminta hujan. Tatkala kami memiliki perkara-perkara genting, kami bertawassul dengan Nabi. Masih hidup, bukan pas mati, masih hidup. Terbukti apa? Ucapan lanjut beliau. Sekarang Nabi tiada. Kan gitu ya?
maka kami bertawasul dengan pamannya Nabi. Siapa dia? Abbas. Di situ Umar berkata, wahai Abbas, doalah kepada Allah meminta hujan. Maka Abbas mengangkat tangannya dan berdoa diturunkan hujan. Kalau sekiranya tawassul dengan zatnya Nabi setelah kematiannya dibolehkan, maka niscaya Umar bertawassul dengan Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam. Kan gitu ya? Maka demikian, tidak boleh bertawassul dengan kuburan-kuburan, kiai, tengku dan seterusnya. Tidak dibolehkan. Sampai sekalipun jasadnya Nabi SAW tidak memberikan lagi manfaat setelah kematiannya. Ada orang ngomong rambut-rambut Nabi. Ya, teman-teman yang sudah ke museum, langsung ke museum Saudi jemaah. Langsung ke museumnya. Di sana tanya, ini pedangnya Ali, bukan replika. Betul nggak Pak? Ya kan? Replika. Itu langsung di Saudi. Kok bisa? Rambutnya Nabi sampai sini, darahnya Nabi sampai sini, sendalnya Nabi sampai sini, topinya Nabi sampai sini, tameng perangnya Nabi sampai sini, baju besinya Nabi sampai sini. Dusta, cari duit. Cari duit jemaah. Yang mohon maaf, tanda kutip, yang sayangnya kita itu lebih percaya dengan khurafat. Ini yang saya sampaikan jemaah. Orang kalau tauhidnya sudah tipis, maka khurafat itu dikedepankan jemaah. Ayat-ayat dikebelakangkan. Demikian. Yang jadinya kalau bicara tentang ayat-ayat, ayat dikebelakangkan karena nggak masuk akal dengannya. Akalnya didepankan. Begitu cerita khurafat, akalnya hilang jemaah. Yang dikedepankan apa? Khurafatnya. Hilang semuanya. Subhanallah. Sedangkan sahabat Nabi SAW itu betul-betul mereka mengetahui di mana jasadnya Nabi dikubur. Tapi mereka tidak pernah satupun datang ke kuburan Nabi meminta, wahai Rasulullah, ini Ali dan Utsman ada masalah. Ini Muawiyah dengan Utsman dengan Ali ada masalah. Ada? Ada sejarah? Nggak ada. Nggak ada. Subhanallah. Sampai ingat perang sipil. Perang sipil itu ya, perang Jamal. Siapa yang berperang di sana? Perang Jamal? Hah? Dua kelompok, ya kan gitu. Kelompok siapa? Istri Nabi jemaah. Istri Nabi, bayangkan istri Nabi. Subhanallah. Mereka nggak datang ke kuburan Nabi, nggak minta sama Nabi. Kenapa? Karena tubuh Nabi SAW setelah wafat tidak lagi memberikan manfaat dan tidak lagi memberikan mudarat. Makanya mereka nggak ada yang datang kepada Rasulullah setelah wafat Nabi SAW. Tatkala masa hidup Nabi SAW, mohon maaf, ludahnya itu bermanfaat jemaah. Ya, kata Nabi SAW, la utiyanna rayatan ghadan. Besok aku akan berikan betul-betul bendera perang kepada seseorang, ya, rajulun yuhibbullah wa yuhibbuh. Dia cinta dengan Allah, Allah cinta dengan dia. Para sahabat bingung, siapa ini yang diinginkan Rasulullah SAW? Maka ketika itu mereka tidak bisa tidur jemaah. Karena ini orang kalau pegang bendera dalam peperangan berarti dia jadi orang pilihan, kan gitu ya. Karena dia yang mempertahankan. Kalau bendera jatuh maka habis. Maka dalam sejarah ada perperangan ketika berperang, sahabat Nabi SAW memegang bendera, jatuh, tumbang, mati, diambil satu lagi, jatuh, mati, diambil satu lagi, sampai akhirnya dipotong tangan satu, pegang satu lagi, dipotong lagi, dipeluk benderanya. Untuk bayangkan demikian. Dan maka para sahabat itu berharap ada seorang yang bisa mendapatkan bendera itu. Dan Nabi SAW memberikan bukan asal-asal kepada manusia. Ternyata Abu Bakar, Umar berharap kalau saya dapat bendera itu. Nggak tidur mereka. Besok-besok Nabi tanya, Aina Ali? Mana Ali? Mana Ali bin Abi Thalib? Semua sahabat nggak ada yang pernah berpikir tentang Ali. Kenapa? Karena Ali dalam kondisi sakit mata. Subhanallah. Gimana mau megang bendera orang sakit mata? Nggak mungkin jemaah, kan gitu ya. Ini mau perang, kan gitu. Panggil Ali. Dipanggil Ali radhiyallahu anhu. Tsumma basaqa. Kemudian Nabi sallallahu alaihi wasallam tiupkan dengan ludahnya, ditempelkan di wajah Ali. Kemudian Ali radhiyallahu anhu setelah itu sampai mati nggak pernah sakit mata. Allahu Akbar. Antum bayangkan itu. Itu masa hidupnya. Itu masa hidupnya. Air liur Nabi sallallahu alaihi wasallam memberikan manfaat. Makanya ada seorang raja Persia atau raja Romawi yang mengatakan, aku tidak pernah mengetahui orang yang paling cinta dengan temannya dibandingkan sahabat Muhammad dengan Muhammad. Mereka tidak pernah meletakkan dan membiarkan air, liurnya terbuang di lantai, di bumi.
Liur Nabi itu nggak pernah terbuang di bumi, cuma ditampung sama mereka. Subhanallah. Kemudian juga raja itu berkata, dan aku tidak pernah melihat orang yang merebut sisa air wudhunya dibandingkan para sahabat Nabi terhadap Rasulullah SAW. Kadu ain yaqtatalu, hampir mereka saling berkelahi mengambil sisa wudhu Nabi SAW. Subhanallah. Demikian suatu ketika Nabi SAW berhijamah. Antum tahu hijamah? Berbekam. Ketika beliau berbekam, darah bekam itu dahulu bukan pakai sedot gini kan? Dahulu pakai apa namanya? Tanduk ya, pakai tanduk disedot. Nabi ingatkan, buang darahnya. Jangan kamu simpan ke sana kemari, suruh buang. Qadarullah ketika dia sedot ketelan darahnya. Subhanallah. Apa kata Nabi? Semoga Allah menjagamu dari neraka. Lihat. Ini ada faedah di masa Nabi SAW hidup. Setelah wafat, mau rambutnya, pedangnya, jasadnya tidak lagi bermanfaat. Bisa dipahami teman? Bisa dipahami ya? Jadi kisah-kisah ini di masa hidup Nabi SAW. Sampai kata istri-istri Nabi SAW, kita itu kalau Nabi berkeringat, kita kerok keringatnya juga. Kenapa? Kenapa? Karena kata seorang sahabat mengatakan, dahulu kami tidak pernah mencium sesuatu yang paling wangi daripada minyak wangi. Di antara minyak wangi termasuk misik yang paling wangi ketika itu. Yang lebih wangi dibandingkan keringat Nabi SAW. Subhanallah. Ini di masa hidup. Setelah wafat nggak ada lagi. Nggak ada lagi orang yang mengatakan pedangnya ini nggak bermanfaat lagi. Kan gitu ya? Nggak bermanfaat lagi. Oleh karena itu ketika kalau ada informasi-informasi ada kemarin beberapa saat dulu waktu pertama kali saya baru pulang dari luar negeri, maksudnya dari Yaman ke Indonesia, itu saya dapat informasi itu sampai Langsa. Ya kan? Di buka show pameran ya, peninggalan Rasulullah. Masuknya kan bayar cuma. Bayar atau gratis? Bayar. Kan gitu ya, dibawa dari Rasulullah. Ini dari juru kunci Mekah. Loh, dari mana? Sudes nggak pernah bawa. Dia lebih hebat daripada Sudes berarti. Kan gitu ya. Subhanallah, ini kedustaan cuma. Kedustaan. Baik. Tawassul kepada Rasulullah, tawassul kepada Allah Subhanahu wa taala dengan amal soleh. Dengan ayat-ayat Allah, dengan nama-nama Allah, dengan hadis-hadis Rasulullah, juga dengan orang soleh yang masih hidup dan dia mampu. Bertemu dengan seorang ustaz, afwan, saya ini lihat anak saya beberapa saat ini nggak sembuh-sembuh. Saya tahu ustaz besok mau berangkat ke Mekah. Saya titip doanya biar supaya disembuhkan anak saya. Boleh? Boleh? Mampu dia? Mampu. Berdoa. Kan gitu ya? Maka dibolehkan. Kan demikian. Masih ingat dengan kisah Imam Ahmad, seorang wanita 20 tahun nggak bisa jalan dan dia lumpuh selama 20 tahun. Dia katakan kepada anaknya, wahai putraku, datang kepada Imam Ahmad bin Hanbal. Bilang sama dia, doakan ibuku 20 tahun lumpuh, tidak bisa berjalan dari kasurnya. Kan gitu. Imam Ahmad marah. Aku lebih butuh didoakan daripada ibumu. Maka orang itu merasa tersinggung. Kemudian dia pergi, ya. Karena dia tidak dibolehkan meminta doa kepada Imam Ahmad bin Hanbal. Imam Ahmad ingin menjaga keikhlasan diri beliau. Ketika orang itu pergi, ternyata ada orang yang lewat mendengar doa Imam Ahmad bin Hanbal. Maka orang itu dikejar oleh orang kedua. Kemudian ditanya, wahai fulan, kamukah orang yang meminta kepada Ahmad bin Hanbal bahwasanya agar ibumu disembuhkan dari penyakitnya? Dia katakan, iya. Saya mendengar Ahmad bin Hanbal mendoakannya untuk ibumu. Ketika dia pulang, dia ketuk pintu, dibuka pintunya. Ternyata yang buka ibunya. 20 tahun lumpuh. Antum bayangkan ya, didoakan oleh Imam Ahmad bin Hanbal, kemudian Allah kabulkan. Ini tawassul yang dibolehkan karena dia masih hidup dan dia mampu. Ya, makanya beliau ingatkan, dalam hadis ini terdapat doa di saat genting. Ini sudah dibahas. Dan tawassul seorang hamba dengan doa, dengan amal yang soleh. Ya Allah, saya pernah bersedekah ya Allah. 100.000 itu ya Allah, kalau memang ikhlas karenamu ya Allah, dengannya ya Allah, mudahkan urusanku. Saya punya teman ya, dia sampai sekarang dia dokter di Madinah. Ketika dia memberikan nasihat buat para tulab ya, di pesantren Al-Furqan di Gresik, dia nasihatkan persiapan imtihan, persiapan ujian.
Kata beliau, di antara sebab seseorang mendapatkan pertolongan dari Allah Subhanahu wa taala ketika ujian, ya. Apa kata beliau? Sebelum ujian banyak amal soleh. Banyak sedekah. Kalau nggak bisa sedekah, bantu kawannya. Apa yang bisa dibantu? Apa bantu nyuci piringnya, ataukah bantu nyuci bajunya, dan lain sebagainya. Kemudian tatkala dia tidak bisa menjawab di soal ujian itu, dengan itu dia berdoa, ya Allah, aku pernah bantu fulan. Sekarang saya tidak bisa menjawab pertanyaan ini, ya Allah, berikan jalan untukku, ya Allah. Ini diantara yang beliau sampaikan dalam taujihat qabla al-imtihanat, ya, nasihat-nasihat sebelum imtihan, sebelum ujian. Subhanallah, ternyata demikian, jemaah. Amal-amal soleh terbukti di sini. Ketika orang ini berbakti kepada ibunya, ketika orang ini mau berzina, kemudian dia kasih uang tadi, kemudian satu lagi adalah orang yang mempekerjakan banyak orang, kemudian ternyata harta terkumpul, kemudian dia mau mengambil seluruhnya, dikasihkan semuanya. Masing-masing berkata, ya Allah, kalau aku lakukan itu karenamu, ikhlas ya Allah, buka pintu ini. Berarti tawasul dengan apa? Amal soleh. Terbuka nggak pintunya? Terbuka pintunya. Sedikit terbuka sampai mereka bisa keluar. Subhanallah. Baik, beliau katakan beliau berkata, dan tawasul seorang hamba dengan doa, dengan amal soleh tidak berbeda dengannya tawasul dengan nama-nama dan sifat-sifat Allah. Jadi, ya Allah, ya Rahman, ya Karim, dia sebut nama-nama Allah. Ya, kalau dia minta rezeki, yang dipanggil ya Razak, jangan ya Jabbar, kan gitu ya. Ya Razak, urzuqni. Minta kasih sayang, ya Rahim, irhamni. Ya, minta kemenangan, ya Fattah, iftah bainana wa bainal kufar, dan seterusnya, kan gitu ya. Disesuaikan dengan nama Allah. Juga dengan doa yang soleh, doa orang soleh, maksudnya orang soleh yang masih hidup. Kita meminta, Ustaz, tolong Ustaz doakan buat anak saya, doakan buat keluarga saya, dan seterusnya. Boleh, kan gitu ya. Baik. Adapun tawasul dengan zat para nabi, lihat, dan wali, zatnya, artinya tubuh mereka setelah wafat mereka. Nabi-nabi, para wali, maka tidak ada dasar syariat. Bagaimana orang datang ke kuburan, meminta kesembuhan, minta rezeki, minta anak. Loh, dia kan orang soleh. Loh, dia kan para nabi. Loh, dia kan para wali. Masa kita disamakan dengan orang kafir yang datang ke kuburan minta kepada berhala? Kan gitu ya. Tidak samakan, jemaah. Yang jadi masalah ketika dia meminta kepada perbuatan tersebut, perbuatan itu melanggar syariat. Dan perbuatan itu ketika dia menjadikan wasilah, perantara, dengan logika yang mereka gunakan, dengan alasan kalau kita mau meminta kepada presiden, kita nggak bisa langsung, maka kita harus lewat menterinya. Nggak bisa langsung lewat menteri, tapi lewat kepada gubernur, nanti naik ke menteri RT RW, naik terus kepada camat, gubernur, kemudian kepada siapa? Menteri, baru pada presiden, betul kan? Ini yang dijadikan alasan. Kalau kita jawab, sekarang kalau kamu meminta kepada menteri, kamu tahu dari mana menteri itu terima atau tidak? Nggak tahu dari mana dia. Sekarang yang jadi harapan kamu, menteri atau presidennya? Menterinya. Kalau yang dijadikan alasan seperti itu, berarti sekarang wasilahnya adalah si mayit dan Allah, kan gitu ya. Yang dia minta menteri itu adalah si mayit, kan gitu. Berarti dia bergantung kepada mayitnya atau kepada Allahnya, kan gitu. Ujungnya bergantung kepada mayitnya. Dan ini adalah ainus syirik. Ini inti daripada kesyirikan. Meminta kepada selain Allah Subhanahu wa ta'ala. Jamaah, ingat, yang dikatakan syirik sebenarnya itu bukan hanya murni menyembah kepada syaitan, bukan. Yang dinamakan syirik itu asal dari syarokah yusyriku, ya, atau asyraka yusyriku. Itu mempersekutukan. Berarti ada dua hal di sini. Allah diibadahi, yang lain juga diibadahi. Inilah sebenarnya syirik. Dia beribadah nggak kepada Allah? Beribadah. Sholat nggak? Sholat. Puasa. Haji. Kan gitu ya. Tapi di sisi lain dia meminta kepada kuburan, betul kan? Mendatangi kuburan. Untuk apa? Dia datang kuburan. Kalau dia datang kuburan untuk mendoakan kuburan, betul. Mendoakan penghuni kubur, betul. Kalau dia datang kepada kuburan, kemudian mengingat kematian, betul. Kalau datang kepada kuburan untuk dia mendoakan sang penghuni kubur, betul. Tapi kalau meminta kepada sang penghuni kubur, kalau murni dia meyakini yang memberikan adalah sang penghuni kubur, maka ini ainus syirkul akbar, syirik besar.
Tapi kalau dia yakin Allah yang kasih, tapi perantara fulan, ini namanya syirik juga. Tapi apa? Asghar, karena menjadi wasilah kepada syirik akbar. Jadi antum bisa bedakan antara syirik besar dan syirik kecil, bisa ya? Jadi kalau dia yakini yang memberikan adalah penghuni kuburnya, namanya syirik besar. Perbuatannya sama-sama di kuburan. Kalau dia meyakini yang memberikan Allah, tapi lewat si fulan yang ada di kuburan, maka disebut dengan syirik kecil. Ya, itu bedanya. Baik. Jadi beliau mengatakan di sini, adapun tawasul dengan zat para nabi dan wali, maka tidak ada dasar syariatnya. Sebaliknya, ia bertentangan dengan tawasul yang disyariatkan. Kesimpulannya bahwasanya tawasul terbagi menjadi dua, tawasul masyru'ah wa ghairu masyru'ah. Yang masyru'ah yang dianjurkan, yang diperintahkan. Yang tidak diperintahkan berarti yang diharamkan, kan gitu ya. Jadi jangan kira, oh kalian ini agama kalian ini ngaku ahli sunnah wal jamaah, kok nggak bolehkan tawasul? Siapa yang bilang? Kita bolehkan jamaah tawasul. Bahkan kita harus bertawasul kepada Allah Subhanahu wa taala. Coba buka ayatnya. Dan ini ayat dijadikan syubhat sama mereka. Antum buka dalam surah Al-Maidah ayat 35. Syubhat mereka mencari wasilah datang ke kuburan, jemaah. Loh, kami disuruh oleh Allah untuk mencari wasilah, betul? Dalilnya ini ada. Siapa nggak boleh mencari wasilah? Kita pakai dalil, ini ayatnya. Datang ke kuburan jadikan wasilah agar kita mendekatkan diri kepada Allah. Alasannya liyuqarribuna ilallahi zulfa, agar kita bisa dekat dengan Allah sedekat-dekatnya. Kan gitu. Kami ini banyak dosa, banyak maksiat. Kalau kami langsung sama Allah nggak mungkin. Maka kami cari wasilah. Dan ayatnya ada dalam Al-Quran. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wabtaghu ilaihil wasilah. Wahai orang-orang beriman, bertakwa kepada Allah dan cari wasilah dengan sedekat-dekatnya mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Tapi sayangnya mereka menafsirkan ayat sendiri, jemaah. Kalau mereka buka seluruh tafsir, maka jawabnya apa? Mencari wasilah dengan amal soleh min ada'il faraid. Siapa yang tahu ada tafsirnya? Wabtaghu ilaihil wasilah. Artinya al-qurbu minhu, mendekatkan diri kepadanya, wal hudwatu ladai, berjalan menujunya, wal hubbu lahu, cinta kepadanya. Wa dzalika, bisa dapat itu bagaimana caranya? Bi ada'i faraidihi al-qalbiyyah, dengan menjalankan perintahnya secara hati. Kal hubbi lahu wa fihi, cinta karena Allah dan cinta ya disebabkan karena Allah, ya. Wal khaufu war raja, takut dan harap, wal inabah wat tawakkul, taubat dan bertawakal. Sedangkan ibadah amali badaniyah kaz zakati wal haji, seperti zakat, seperti haji. Wal martabatu min dzalika, dan wal murakkabatu min dzalika, ibadah hati dan ibadah amal seperti salat dan lain sebagainya. Dan membaca Al-Quran, membaca zikir, dan berbagai kebaikan-kebaikan kepada manusia dengan memberikan harta, ilmu, dan kedudukan, dan badan, dan nusuk, dan lain sebagainya. Ini yang diinginkan, bukan datang kepada kuburan. Kan gitu ya. Nanti teman-teman coba nanti lebih dalam lagi bisa dibuka di dalam tafsir surah Al-Maidah ayat 35, surat nomor 5. Ya, menjelaskan bagaimana maksud daripada wabtaghu ilaihil wasilah. Carilah wasilah mendekatkan diri kepada Allah. Bukan mencari kuburan sebagai wasilah mendekatkan diri kepada Allah, tetapi mencari wasilah untuk mendekatkan diri kepada Allah dengan cara apa? Ibadah qauliyah, qalbiyah, dan badaniyah. Kan gitu ya. Qauliyah dengan zikir, membaca Quran, dan lain sebagainya. Kalau badaniyah dengan sholat, termasuk juga amalan qalbiyah, sholat. Kemudian sedangkan yang maliyah dengan zakat, dikeluarkan, haji dan lain sebagainya. Itu amalan-amalan soleh. Kan gitu ya. Intinya mendekatkan diri kepada Allah dengan amal soleh, mencari wasilah kepada Allah dengan amal soleh, bukan datang kepada kuburan wali. Minta fulan. Yang anehnya cuma, ini aneh. Orang-orang ketika dia masih hidup, dia tahu tuh, ini fulan. Panggil nih kiai fulan. Ini dia tahu nih, dia hidup nih, kan gitu ya. Mungkin qaddarallahu ma syaa, kiai fulan bukan orang kaya, orang miskin. Bisa jadi, bisa.
Kemudian ketika dia meninggal dunia, dia sadar kiai fulan, wali fulan ketika meninggal dunia itu nggak bisa ngapa-ngapain cuma. Kan gitu ya, nggak bisa mandi sendiri, kan gitu ya, nggak bisa pakai kafan sendiri, betul nggak nih? Kan gitu ya. Maka karena kesadaran mereka, mereka yang kafankan, mereka yang mandikan, mereka yang sholatkan, dan mereka juga sadar itu wali yang sudah mati nggak bisa masuk kuburan sendiri. Karena kesadaran mereka, mereka masukkanlah ke dalam kuburannya. Begitu sudah dikubur, hilang akal mereka. Maksudnya bagaimana? Tadi mereka sadar, punya akal dan mengerti bahwasanya dia ketika dibungkus itu nggak bisa apa-apa. Begitu sudah dimasukkan kuburan kok berubah. Dia bisa memberikan rezeki, memberikan anak, memberikan kesehatan, memberikan. Sehingga dia datang berbondong ke kuburan meminta. Lihat, dalam kondisi dia belum dikubur, masih ingat, akalnya masih ada. Begitu dia sudah dikubur, hilang akalnya jemaah. Hilang kesadarannya. Subhanallah. Mau dibilang ingat dengan kesadaran sebenarnya, mereka sudah tak sadar lagi. Sehingga mereka meminta kepada penghuni kubur. Kemudian, kalau diingatkan mereka marah. Dan demikianlah kejadian-kejadian di masa jahiliyah terulang kembali. Seperti itu persis awal kesyirikan pada zaman siapa? Nabi Nuh. Yang disembah siapa? Pelacur? Bukan. Perampok? Bukan. Jual narkoba? Bukan juga. Siapa? Orang soleh yang disembah jemaah. Ya kan? La tadarunna alihatakum wala tadarunna wadda wala suwa'an wala yaghusa wa ya'uq wa nasra. Ini para ulama menyebutkan 5 orang nama orang soleh di masa itu. Awalnya mereka meninggal dunia. Untuk mengenang keadaan mereka, ya pertama kumpul-kumpul dulu di situ. Berziarah satu persatu. Satu generasi berlalu, untuk mengenang, bangunkanlah patung tentang tubuh mereka. Untuk mengenang jasa-jasa mereka, orang-orang soleh, orang-orang yang dekat dengan Allah. Generasi kedua lewat, masuk generasi ketiga. Sampai akhirnya mereka sering duduk-duduk di sekitar situ. Masuk generasi selanjutnya, sampai akhirnya mereka bukan lagi sekedar duduk, tapi sudah mulai membaca-baca zikir-zikir. Generasi selanjutnya mereka datang sampai akhirnya bukan cuma membaca zikir, tadinya doakan yang di dalam, kan itu ya? Iya kan? Doakan di dalam, baca bareng-bareng. Makanya kita nggak boleh baca Quran di kuburan cuma. Nggak dibolehkan. Kata Nabi SAW, wala taj'alu buyutakum maqabira. Kalian jangan jadikan rumah kalian kuburan. Kenapa? Di kuburan itu nggak boleh baca Quran. Baca Quran di rumah. Baca Quran di rumah. Kalau rumahnya nggak pernah dibacakan Quran, Qurannya dibaca di kuburan. Kuburan itu nanti setan-setannya pindah ke rumah. Jadi penuh setannya di rumah, kuburannya sepi setannya. Kenapa? Di kuburan dibaca Quran, di rumah nggak dibaca Quran. Habis kan berpindah tempat cuma. Kata Nabi, wala taj'al buyutakum maqabira. Makanya tidak ada sholat yang paling afdal kecuali di rumah. Untuk semua sholat kecuali sholat wajib. Mana lebih besar pahala? Sholat di rumah atau sholat di masjid? Kalau sholat wajib di masjid jemaah 5 waktu, subuh, duhur, asar, maghrib, isya. Selain daripada sholat ini, yang paling besar sholatnya di mana? Di rumah. Di rumah jemaah. Kan gitu ya? Subhanallah. Agar apa? Agar rumah tak jadi kuburan. Kan gitu. Sekarang kembali jemaah baca kuburan. Nah, demikianlah kejadian di masa itu. Membaca, baca, akhirnya generasinya berlalu sampai dikatakan sampai diangkat ilmu. Hilang sejarah itu. Akhirnya apa? Dituhankanlah mereka. Diminta. Tadinya mereka mendoakan, akhirnya mereka yang meminta kepada sang penghuni kubur. Muncullah berbagai kesyirikan-kesyirikan. Karena terjadi kesyirikan yang sangat dahsyat, Allah utus seorang nabi bernama Nuh. Diangkat menjadi seorang rasul. Gak sebentar dakwanya jemaah. Berapa tahun?
Ya, alfasana illa khamsina ama, 1000 tahun kecuali 50, 950 tahun menghilangkan, mengikis bibit-bibit kesyirikan. Nggak hilang jemaah, nggak selesai dakwanya Nabi Nuh sampai Allah tenggelamkan manusia. Semua dunia ini pernah tenggelam semua jemaah, tinggal tersisa beberapa gelintir manusia saja. Maka dikatakan bapaknya para nabi, Nabi Ibrahim, bapaknya para manusia, Nabi Adam alaihissalam, bapak generasi kedua siapa? Nuh alaihissalam. Allahu a'lam, apakah kita generasi dari Nabi Adam ataukah generasi Nabi Nuh? Itu baik aja mah, kan gitu ya. Makanya warna kita sudah berbeda-beda, kan gitu ya. Subhanallah. Inilah sejarah yang dilupakan oleh sebagian besar kaum muslimin, sehingga akhirnya apa? Mereka menganggap namanya Islam ya, yang penting sholat. Gak cukup demikian, gak cukup juga sholat, gak cukup. Baik, insya Allah akan kita lanjutkan pada adzan. Baik teman, kita lanjutkan. Bismillahirrahmanirrahim. Kesimpulan dari pembahasan kita bahwasanya jadi yang dikatakan kesyirikan itu bukan hanya menyembah kepada berhala. Sebagian orang menyangka kesyirikan itu menyembah kepada berhala saja. Tidak demikian. Sehingga sebagian mereka mengatakan bahwasanya kita ini disamakan sama orang jahiliyah. Padahal kita tak sama. Orang jahiliyah kan menyembah batu, patung, berhala. Kita kan tidak menyembah patung, berhala. Kita semua orang soleh. Loh, sebelum mereka ada orang yang menyembah nabi. Bukankah Isa itu dipertuhankan? Kan gitu ya? Dipertuhankan jemaah. Bukan cuma sekedar nabi, malaikat pun ada yang menyembah. Ada orang-orang yang menyembah malaikat jemaah. Subhanallah. Oleh karena itu, perbuatan yang mereka lakukan itu sudah didahului oleh orang-orang kafir Quraisy dan orang-orang kafir terdahulu. Mereka menyembah kepada selain Allah Subhanahu wa taala, walaupun itu dengan alasan liyuqarribuna ilallahi zulfa, untuk mendekatkan diri kepada Allah dengan sedekat-dekatnya. Alasan mereka sama. Ya, kami tidak suci, sama persis. Ya, agar jadi wasilah sama. Mereka juga alasannya untuk menjadi wasilah, dan ini diharamkan. Dan itulah disebut dengan ainus syirki. Itulah inti daripada kesyirikan yang banyak sebagian manusia tidak mengerti. Dan seharusnya kita itu mempelajari tauhid itu lebih dalam. Ya, minimal kita belajar itu sampai kita bertauhid. Tapi kitab tauhid yang syarah Syekh Abdul Rahman Al-Syekh itu yang bagus. Syarah kitab Fathul Majid itu bagus. Kalau kita sudah sampai situ, insyaallah akan kokoh tauhid kita. Diawali dengan surah usul, qaidul arba, usul sittah, kemudian fawaid fi surah fi siyam, dan terus sampai kepada kitab Fathul Majid, ya, syarah kitab tauhid. Itu bagus sekali. Itu bagus sekali. Sayangnya waktu kita kan gak cukup ya. Semoga Allah mudahkan kita satu persatu kita bahas satu kitab-kitab itu. Dan jemaah, orang itu kalau ibadahnya rusak, tauhidnya bagus, selamat dia. Tapi kalau tauhidnya rusak, ibadahnya bagus, hancur dia. Ya. Orang itu kalau tauhidnya rusak, ibadahnya bagus, hancur dia. Kan gitu ya. Tapi kalau tauhidnya bagus, ibadahnya rusak, masih selamat dia. Karena modal kita itu tauhid kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya. Tauhid juga tidak dibatasi 2, 3, 4, tidak dibatasi. Itu hanya metode pendekatan. Ada yang mengatakan tauhid al-talabi, ya. Ada yang mengatakan tauhid rububiyah, uluhiyah, asma wa sifat. Kan gitu ya. Ada yang mengatakan tauhid itu 4. Ada yang mengatakan tauhid itu 2. Tergantung isinya. Yang penting isinya adalah mengatakan Allah Subhanahu wa taala Maha Esa dalam segala penciptaannya. Allah Subhanahu wa taala Maha Esa dalam peribadatan. Ya kan? Allah memiliki nama-nama yang indah dan sempurna. Yang tidak boleh seseorang membuat nama untuk Allah yang Allah tidak menamakan pada dirinya. Kan gitu ya? Itu inti daripada tauhid. Subhanallah. Baik, jemaah sekalian, lanjutan faedah daripada hadis ini adalah hendaknya seorang ikhlas dalam berdoa. Hendaknya seorang ikhlas dalam berdoa. Makanya ketika dia berdoa ikhlas dia, maka akan diterima oleh Allah Subhanahu wa taala amal yang tersebut. Ya kan? Makanya dikatakan, ya Allah, kalau perbuatan ini ikhlas karenamu,
maka buka pintu ini, maka terbuka pintunya. Subhanallah. Kemudian juga hendaknya seorang itu mengenal Allah di masa senang. Jangan hanya masa sulit, di masa senang jemaah. Mengenal Allah di masa senang, Allah akan mengenalnya di masa susah. Dalam hadis disebutkan, ta'arraf ilallahi fil raha ya'rifka fi shiddah. Kamu kenali Allah dalam masa lapangmu, niscaya Allah akan ingat engkau pada saat kamu masa susah, sulit. Subhanallah. Ketika seorang mengenal Allah di masa senangnya, nantinya di masa dia susah, Allah akan senantiasa mengingatnya. Allah memberikan pertolongan kepadanya. Dengan demikian, seorang akan mendapatkan kebaikan. Bagaimana seorang bisa mengingat Allah Subhanahu wa taala di masa senang? Ya, ibadahnya bukan hanya di waktu susah. Ada sebagian orang kalau susah dekat dengan Allah, waktu lagi kaya lupa sama Tuhannya. Kan gitu ya? Lupa dengan Tuhannya. Seakan-akan dia Tuhannya. Nah, lupa dengan Allah Subhanahu wa taala. Tidak demikian. Maka dalam kondisi susah, dalam kondisi senang, dia harus senantiasa tetap mengingat kepada Allah Subhanahu wa taala. Tapi sayangnya sebagian manusia zaman sekarang di masa senang lupa dengan Allah, di masa susah cari Tuhan selain Allah. Antum bayangkan orang zaman sekarang, nggak kayak orang zaman dahulu, ya. Orang zaman dahulu Allah katakan wa idza massahu durr, kalau tertimpa kepada mereka kesusahan, mereka Allah, mereka doa kepada Allah. Itu orang-orang dahulu, ya. Ketika mereka dalam susah, sulit, mereka meminta kepada Allah dengan ikhlas, mukhlisin. Kan gitu ya? Falamma najjahum ilal barr, ketika mereka diselamatkan ke daratan, lupa lagi dengan Tuhannya. Faidahum musyrikun, ternyata balik lagi syirik. Kan gitu. Itu zaman itu. Orang musyrik zaman, inilah sebab kenapa Syekh Muhammad bin Abdul Wahab mengatakan orang musyrik zaman sekarang lebih parah dibandingkan musyrik zaman dahulu. Ini sebabnya. Tapi orang memelintirkan bahasanya. Dia mengatakan tuh Wahabi, gak betul tuh. Masa kita dikatakan lebih parah daripada musyrik zaman dahulu? Kan gitu ya. Mereka gak paham. Coba kita kasih pemahaman. Orang musyrik zaman dahulu ketika mereka susah, sulit, genting, yang diminta siapa? Allah. Nabi pernah bertemu dengan seorang musyrik zaman dahulu. Kan gitu ya. Dan nantinya dia masuk Islam. Nabi bertanya kepadanya, wahai fulan, kam ilahan ta'bud? Berapa Tuhan yang kamu sembah? Dia katakan 7 Tuhan yang kusembah. Kam ilahin fis sama wa kam ilahin fil ard. Berapa Tuhan yang di langit dan berapa Tuhan yang di bumi? Dia katakan, lihat nih. Ini musyrik ngaku Tuhan di langit, jemaah. Antum bayangkan nih. Maka dia menjawab, Tuhan yang di langit itu 1. Ini subhanallah. Yang di bumi ada 6. Nabi bertanya lagi kepada dirinya, kalau kamu susah, sulit, genting, Tuhan yang mana kamu minta? Ilahun fis sama, Tuhan yang di langit. Allahu Akbar. Ini masih musyrik jauh. Makanya orang Syekh Muhammad Al-Wahab mengatakan orang musyrikin zaman dahulu itu lebih cerdas dibandingkan orang zaman sekarang. Kenapa? Dia sadar masih di atas fitrah dia. Tapi orang sekarang subhanallah, makin sekolah makin gedek. Kenapa? Jauh daripada tauhid, akidah yang benar. Maka daripada itu ketika dia ditanya, kalau kamu susah, kamu minta sama Tuhan yang mana? Dia katakan, hilang Tuhan yang di langit. Maka Nabi mengatakan, saya ajarkan kamu satu kata, jika kamu beriman dengannya, maka engkau akan mendapatkan kebaikan-kebaikan. Dan tinggalkan semua Tuhanmu yang ada di bumi. Maka dia katakan, apa itu wahai Muhammad? Katakan, asyhadu an la ilaha illallah. Dia ucapkan syahadat. Setelah itu dia masuk Islam, dia tinggalkan seluruh sesembahan yang di bumi, hanya satu Tuhan yang diibadahi, Allah Jalla wa Ala. Untuk bayangkan, kan gitu ya? Orang karena itu seorang tuh ketika Syekh Muhammad bin Abdul Wahab mengatakan demikian bukan karena nafsu. Kenyataan yang beliau hadapi itu seperti itu dan sampai sekarang demikian kan? Demikian kan? Tadi saya sudah contohkan masih hidup miskin kan gitu ya. Dia tahu dia miskin. Kalau dia minta nggak akan dikasih karena nggak punya kan gitu. Waktu dia mati nggak bisa kapan sendiri, papanin. Nggak bisa sholat sendiri, sholatin. Nggak bisa mandi sendiri, mandikan. Nggak bisa masuk kuburan sendiri, dimasukkan kubur. Begitu dikubur, lupa akalnya. Diminta dia, mintalah rezeki anakku ya, wali fulan, wali fulan, wali fulan. Makanya itu dia kalau minta terus sama mereka. Keyakinan itu yang ajibnya setan bermain, kan gitu ya. Setan bermain. Dengan itu didorong, lewat sini kamu, lewat sini. Dia mau jualan, lewat sini, masukkan dulu dalam tong.
Kan gitu ya. Nanti dia jualan laris. Oh, ya Allah, setan buat orang beli. Antum bayangkan jemaah, dibisikin sama setan. Bagaimana setan bermain? Kan gitu ya. Oh, subhanallah. Ada seorang wanita, ya, saudarinya Abdullah bin Jabir. Ketika dia masuk, Abdullah ini masuk ke rumahnya, ke rumah istrinya tersebut. Ya, jadi ketika istrinya sedang duduk di dalam kamar itu, ada seorang nenek tua yang memberikan nasihat-nasihat kepadanya. Kan gitu. Wanita ini selalu keluar air matanya. Kalau disebut A'mash, suka keluar air matanya. Jadi air matanya itu nggak bisa berhenti. Jadi ada orang yang seperti itu cuma matanya bawahnya mau keluar aja air matanya. Kan gitu ya. Jadi terasa sakit. Jadi nenek ini memberikan nasihat sama dia. Kamu harus baca ini, baca itu, baca ini, baca itu, baca ini, baca itu. Maka ketika dia baca, ternyata ini bacaan ini adalah bacaan yang jampi, cuma. Dan bukan dari bimbingan Islam. Dia baca. Setiap dia baca hilang. Sakitnya itu hilang. Subhanallah. Kemudian bacaan itu dikantungi, diikatkan di pinggangnya. Pada saat suaminya pulang, suaminya duduk memegang dirinya. Waktu diraba, apa ini? Ditanya, apa ini? Dia katakan, tamain min ajuzan. Ini benda yang dikasih sama nenek bulan. Dia kata, subhanallah, apakah keluarga Abdullah sekarang sudah melakukan kesyirikan? Dia bilang, tidak. Dia cuma, hanya saja ketika aku pakai ini, aku baca itu, selalu tidak ada lagi rasa sakit. Hilang rasa itu. Apa kata Abdullah? Dia ingatkan, sesungguhnya syaitan ketika engkau membacanya, maka dia tidak mau mengganggunya. Ketika kamu lepas dari bacaannya, dia ganggu lagi. Makanya matanya terus nangis. Maka sekiranya engkau bertawakal kepada Allah, membaca doa dari Rasulullah SAW, maka engkau akan disembuhkan dari penyakitmu. Allahumma shfi anta syafi la shifaan illa shifa'u shifaan la yughadiru saqama. Ini doanya. Maka dia berdoa setelah itu, bertawakal, hilang. Antum bayangkan cuma bagaimana permainan setan. Ketika dia tidak membaca jampi daripada setan tersebut, daripada qarinnya dari kalangan manusia, jin, qarin dari kalangan manusia, pendamping setan dari manusia itu, maka apa? Setannya datang mengganggu, ditusuk-tusuk matanya, ditusuk-tusuk biar keluar airnya, terus ditusuk-tusuk sampai keluar airnya. Dia ngerasa nggak nyaman. Maka kalau dia baca, berarti dia melakukan kesyirikan. Kalau dia sudah melakukan kesyirikan, setannya nggak usah ganggu. Ngapain lagi diganggu? Udah syirik, kan gitu. Subhanallah. Begitu dia baca lagi, hilang. Terus demikian sampai akhirnya ketika Abdullah tahu ini perbuatan kesyirikan, sekiranya engkau bertawakal kepada Allah dan membaca doa yang diajarkan Rasulullah, Allahumma antas syafi la shifaan illa shifa'u shifaan la yughadiru saqama, niscaya Allah akan sembuhkan. Dia baca doa itu dan disembuhkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Itu bayangkan dia. Ya, ini namanya tawassul yang dibolehkan. Kalau yang tadi tak dibolehkan, kan gitu ya. Nah, sebagian manusia sekarang ketimpa musibah datangnya kepada siapa? Orang yang dikatakan tanda kutip pintar, kan gitu ya. Orang yang dikatakan pintar jemaah. Sekarang kalau dulu kan dukun tuh pakai cincin gede-gede jemaah, kan gitu ya. Kalau sekarang takut kalau cincin segitu. Dulu bajunya hitam-hitam, celananya tebal-tebal, kan gitu ya. Takut, kan gitu. Kalau sekarang nggak mau kayak gitu lagi, dia pakai gaya kiai dan dukun beda tipis. Kalau kita nggak belajar akidah, nyemplung ke dalamnya yang nyaman. Karena pasti dia akan kasih zikir pertama, baca Al-Fatihah 3 kali ya. Kamu jangan tinggalkan sholat ya. Kamu zikir ini ya 1000 kali ya. Kamu selawat ya 2000 kali ya. Kamu sedekah ya. Kamu jangan ini ya, jangan itu. Amalannya baik gak? Amalnya baik gak? Kan gitu ya. Amalnya baik. Tapi dia campurkan dengan apa? Kebatilan. Kalau kita dikasih racun mentah jemaah kita tolak. Tapi kalau dikasih bolu sudah diracuni, terima nggak? Makan dulu baru mati dia, baru terasa. Kalau enggak jemaah. Wala talbisul haqqa bil batil wa taktumunal haqqa wa antum ta'lamun. Mereka campur kebatilan jemaah. Antara hak dan batil dicampur. Kemudian yang hak ditutup. Kan gitu ya? Maksud dia tidak wa taktumunal haqqa, yang hak ditutup. Wa antum ta'lamun. Mereka tahu itu hak, tapi ditutup ya. Yang batil diajukan. Subhanallah. Tapi dicampuri dengan kamuflase kebatilan. Dengan demikian orang akan terjebak. Tapi kalau murni kebatilan nggak akan ada sekarang jemaah. Antum cari dukun, sejahat-jahatnya dukun nggak akan dia memberikan murni kebatilan. Nggak akan. Pasti ada suruh baca ayat ini, puasa ya 3 hari, puasa ya 7 hari, puasa ya 40 hari.
Demikian. Tapi puasa buat siapa jemaah? Puasa apa yang dibuat? Puasa buat syaitan. Karena bukan puasa yang disyariatkan. Itu bayangkan. Dia katakan, sholatnya jangan tinggal ya. Percuma kamu sholat 1000 rakaat, 1.000.000 rakaat sekalipun, kalau kamu syirik, nggak laku sholatmu. Bisa dipahami jemaah? Orang kalau akidahnya rusak, ibadahnya semua rusak. Mau dia sedekah 1 triliun, nggak dianggap lagi. Kenapa? Tauhidnya sudah hancur, nggak bermanfaat lagi. Makanya disuruh jaga sholatnya, jaga puasanya, jaga ininya, jaga itunya, kayak gitu dia. Itu yang dibuat oleh syaitan. Tapi kan manusia nggak tahu, tertutup. Yang hak ditutupi, ketipu dia. Karena tidak belajar. Baik, selanjutnya, faedah selanjutnya bahwasanya seseorang ketika mereka memiliki orang tua, hendaknya dia berbakti kepada kedua orang tuanya. Kita kemarin sudah kisahkan tentang bakti kepada orang tua dan sangat banyak kisah tentang demikian. Kemudian anjuran untuk menjaga kehormatan seorang muslim. Ya, ketika laki-laki itu meninggalkan wanita tersebut, padahal ya disebutkan sudah bertemu antara dua paha, lutut dengan lutut, paha dengan paha, tidak ada orang pun yang bisa menghalangi. Dan hebatnya lagi, kalau sekiranya ustaz pun nggak akan mampu itu. Di kamar berdua sudah ketemu dua paha, siapa yang bisa menghalangi? Nggak ada, kecuali Allah Subhanahu Wa Taala. Lihat, diingatkan, ittaqillah, bertakwalah kamu kepada Allah. Nggak pantas seseorang memasukkan cincin kepada sesuatu yang bukan halal baginya. Gak pantas dia merobeknya. Kan gitu ya. Dengan demikian dia sadar. Maka itu kehormatan yang sangat agung. Kan gitu. Kemudian seorang ketika meninggalkan kemaksiatan, maka Allah memberikan pahala. Meninggalkan maksiat karena Allah balas dengan pahala. Kemudian selanjutnya adalah keutamaan ya seseorang menunaikan amanah. Menunaikan amanah yang dititipkan kepadanya. Ketika orang tadi memiliki banyak pekerja, kemudian pekerjanya meminta gajinya, semua dikasih. Satu orang pergi. Ketika orang itu pergi, ternyata dia tidak mengambil harta daripada pekerja dia bekerja. Ternyata setelah beberapa tahun, harta yang darinya diperkembangbiakkan sampai akhirnya menjadi harta yang banyak. Kan gitu ya. Begitu dia pulang, dia meminta, ternyata karena amanah orang ini, kan gitu ya, terhadap orang itu, terhadap pekerjanya, tidak satu pun harta yang disisa, semua dibawa. Ini bagaimana amanahnya orang tersebut, sehingga dengan demikian Nabi SAW ceritakan mereka di dalam hadis ini. Ini keutamaan tersendiri, subhanallah. Kemudian ingat satu hal lagi yang paling penting, bahwasanya Allah Jalla wa'ala tidak akan pernah mensia-siakan satu amal kebaikan buruk yang dilakukan oleh manusia, sekecil apapun. Tidak akan Allah sia-siakan. Jadi jangan menyangka kalau kita senyum dengan saudara kita, kemudian tak dibalas senyum, kemudian antum nggak dapat pahala. Jangan sangka itu. Ya, Nabi SAW suatu ketika duduk, ketika ada orang masuk, dia mengucapkan assalamualaikum. Nabi katakan lahu asyrah. Orang kedua masuk, assalamualaikum warahmatullahi, lahu isyrun. Kemudian orang ketiga masuk, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, lahu talatun. Kata Nabi SAW, itu ada orang masuk ke dalam pintu, kemudian dia ucapkan assalamualaikum, dapat 10 pahala. Yang kedua, assalamualaikum warahmatullahi, dapat 20 pahala. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, dapat 30 pahala. Subhanallah. Dalam hadis yang lain Nabi SAW menyebutkan, seorang atau 3 orang masuk ke dalam surga hanya karena satu anak panah. Antum bayangkan, 3 orang masuk ke dalam surga hanya karena satu anak panah. Yang satu yang buat, yang satu yang memanah, yang membidik, yang satu yang mengambil anak panah yang jatuh. Subhanallah. Karenanya Allah masukkan 3-tiganya ke dalam surga. Allahu Akbar. Jadi jangan pernah menganggap amalan kecil apapun itu ya tidak Allah hitung. Allah akan hitung. Annallaha la yudhi'u ajra man ahsana amala. Allah enggak akan pernah sia-siakan sedikit pun kebaikan orang yang melakukan kebaikan kepada orang lain. Ya, kebaikan apapun itu akan Allah Jalla wa ala berikan balasannya di akhirat. Di akhirat. Kalau belum di dunia, Allah akan balikan balasannya di akhirat. Semoga ini bermanfaat. Insyaallah kita akan masuk ke dalam pembahasan yang baru, babut taubah. Insyaallah pertemuan yang akan datang, jika tidak berhalangan, kita di Masjid An-Nur. Barakallahu fikum. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.